Rumah bambu itu berdiri paling ujung di desa Kedungwungu, seolah sengaja dijauhkan dari kehidupan manusia lain. Dindingnya sudah menguning dimakan usia, atap rumbia sering bocor jika hujan turun terlalu deras. Disitulah Salimah tinggal seorang diri sejak 2 tahun terakhir. Sejak suaminya meninggal mendadak, dunia Salimah terasa menyempit. Hanya sebatas rumah bambu, kebun kecil di belakang, dan jalan tanah yang setiap pagi ia sapu meski jarang dilewati orang. Salimah berusia 30 tahun, namun garis-garis lelah di wajahnya membuatnya tampak lebih tua. Matanya tenang, selalu menunduk, seakan menyimpan terlalu banyak cerita yang tak ingin dibagikan. Ia tidak banyak bicara dengan warga desa. Bukan karena sombong, melainkan karena hidup telah mengajarkannya bahwa diam seringkali lebih aman daripada berharap. Suaminya, almarhum Hasan, meninggal dengan cara yang tak pernah benar-benar ia pahami. Pagi itu Hasan pamit ke sawah. Sore harinya ia ditemukan tergeletak di pematang dengan wajah pucat dan mata terbuka menatap langit. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Orang-orang menyebutnya serangan jantung. Salimah menerima penjelasan itu, meski jauh di lubuk hatinya ada rasa dingin yang tak bisa ia jelaskan setiap kali mengingat tatapan terakhir suaminya. Sejak itu, Salimah menjalani hidup dengan apa adanya. Pagi-pagi ia bangun sebelum adzan subuh, mengambil air dari sumur, lalu sholat dengan khusyuk di atas tikar pandan yang sudah tipis. Doa-doanya sederhana, kesehatan, rezeki halal, dan kekuatan untuk bertahan 1 hari lagi. Setelah itu, ia bekerja serabutan, kadang membantu tetangga menyiangi kebun, kadang mencuci pakaian orang, kadang hanya mengumpulkan kayu bakar untuk dijual murah. Namun pekerjaan seperti itu tak selalu ada. Beberapa hari ia hanya makan nasi dengan garam. Beberapa malam ia menahan lapar sambil memeluk lutut di sudut rumah, menatap lampu minyak yang nyalanya bergetar seolah hampir padam. Di saat seperti itulah Salimah kembali menguatkan diri dengan doa. Ia percaya, selama ia tidak melenceng dari jalan Tuhan, hidup seberat apapun pasti ada akhirnya. Suatu siang, saat Salimah pulang dari sungai membawa ember cucian, ia bertemu dengan Mbok Narmi, tetangga yang rumahnya agak dekat dengan jalan utama desa. Wajah Mbok Narmi tampak sumringah, seolah membawa kabar baik. "Limah," panggilnya sambil tersenyum, "kowe durung kerja, Tea?" Salimah menggeleng pelan. "Dereng, Embok." Mbok Narmi mendekat, suaranya diturunkan. "Bu Dariah lagi butuh karyawan di pabrik kerupuknya. Katanya mau nambah orang. Kerjanya pagi sampai sore. Upahnya lumayan." Nama Bu Dariah bukan nama asing di desa itu. Hampir semua orang mengenalnya. Seorang janda kaya pemilik pabrik kerupuk terbesar di kecamatan. Setiap acara keagamaan, Bu Dariah selalu berada di barisan depan, menyumbang paling banyak, tersenyum paling ramah, dan bicara paling lembut. Rumahnya besar, temboknya tinggi, tapi pintunya selalu terbuka untuk warga yang butuh bantuan. Salimah terdiam sesaat. Hatinya bergetar antara harapan dan keraguan. Ia jarang bekerja di tempat besar, apalagi pabrik. Tapi kebutuhan hidup tak memberi ruang untuk terlalu banyak memilih. "Saya, boleh melamar, Embok?" tanyanya ragu. Mbok Narmi mengangguk mantap. "Besok pagi ikut aku ke rumah Bu Dariah." Malam itu, Salimah hampir tidak bisa tidur. Bukan karena takut, melainkan karena ada perasaan asing yang lama tak ia rasakan, harapan. Ia membersihkan diri lebih lama dari biasanya, menyiapkan pakaian terbaik yang ia punya, sebuah kebaya sederhana berwarna coklat pudar. Ia berdoa lebih lama, memohon agar jika pekerjaan itu memang baik untuknya, Tuhan memudahkan jalannya. Keesokan paginya, rumah Bu Dariah menyambut Salimah dengan aroma bunga melati dan lantunan ayat suci dari radio kecil di teras. Bu Dariah menyambut mereka dengan senyum hangat. Wajahnya tenang, tutur katanya lembut, sorot matanya penuh perhatian. "Kerja di sini tidak berat, Enduk," kata Bu Dariah pada Salimah. "Yang penting jujur dan niatnya baik." Salimah mengangguk berkali-kali. Ia tidak melihat alasan untuk curiga. Semua yang ia lihat tampak baik, terlalu baik, bahkan. Dan tanpa berpikir panjang, Salimah menerima tawaran itu, tak pernah menyangka bahwa langkah kakinya hari itu telah membawanya semakin dekat pada rahasia kelam yang selama ini tersembunyi rapat di balik senyum ramah majikannya. Ia pulang sore itu dengan hati penuh syukur, sama sekali tidak menyadari bahwa dari ujung halaman rumah Bu Dariah,
Sepasang mata tak kasat mata sedang mengamatinya, menunggu waktu yang tepat. Hari pertama Salimah bekerja dimulai lebih pagi dari biasanya. Udara masih dingin ketika ia melangkah keluar dari rumah bambunya. Embun menggantung di ujung daun pisang dan tanah jalan desa terasa lembek di bawah telapak sandalnya. Ia berjalan dengan hati-hati, membawa bekal nasi bungkus sederhana dan sebotol air minum. Di dadanya ada perasaan campur aduk, antara gugup, bersyukur, dan sedikit cemas yang tak ia mengerti asalnya. Pabrik kerupuk milik Budariah terletak di pinggir desa, tak jauh dari sungai kecil yang airnya keruh kecoklatan. Bangunannya luas, berdinding tembok abu-abu dengan atap seng tinggi. Dari luar, pabrik itu tampak seperti bangunan industri biasa. Namun saat Salimah melangkah melewati pintu gerbang besi yang sudah mulai berkarat, ia merasakan hawa yang berbeda. Udara di dalam terasa lebih dingin, meski matahari pagi sudah cukup tinggi. Beberapa pekerja sudah berkumpul di halaman depan. Mayoritas perempuan, wajah-wajah mereka tampak lelah namun terlatih. Salimah menunduk sopan saat melewati mereka, berusaha tersenyum meski jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia diperkenalkan kepada beberapa rekan kerja oleh mandor perempuan bernama Bulastri, seorang wanita setengah baya dengan suara keras dan tatapan tajam. "Ini Salimah, karyawan baru," kata Bulastri singkat. Beberapa orang mengangguk. Sebagian hanya melirik sekilas. Ada yang tersenyum ramah, tapi ada pula yang ekspresinya datar, seolah kehadiran Salimah bukan sesuatu yang patut diperhatikan. Salimah mencoba mengingat nama-nama mereka, meski kepalanya terasa sedikit berat. Tak lama kemudian, sebuah mobil box tua masuk ke halaman pabrik. Catnya sudah pudar, knalpotnya mengeluarkan suara kasar. Dari balik kemudi turun seorang pria kurus berusia sekitar 40 tahunan, wajahnya keras, matanya cekung. Ia diperkenalkan sebagai Wira, supir pengantar barang. "Kalau nanti ikut kirim, sama Mas Wira," kata Bulastri. Wira hanya mengangguk tanpa senyum. Tatapannya sempat berhenti di wajah Salimah lebih lama dari seharusnya, bukan dengan pandangan menggoda, melainkan seperti orang yang sedang menimbang sesuatu. Salimah merasa tidak nyaman, lalu segera menunduk. Pekerjaan hari itu dimulai dengan pengadonan kerupuk. Mesin-mesin besar berdiri berjajar di ruangan luas tanpa skat. Suaranya seharusnya bising, tapi entah mengapa, Salimah merasa bunyinya teredam, seolah ada sesuatu yang menelan gemas suara mesin. Bau adonan tepung bercampur bawang dan rempah menguar di udara. Namun di balik itu ada aroma lembab yang membuat hidungnya terasa perih. Saat tangannya mulai bekerja, Salimah mencoba menyesuaikan diri. Gerakan para pekerja lain tampak cepat dan teratur, seolah mereka sudah hafal ritme pekerjaan itu sejak lama. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Suasana pabrik terasa terlalu sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada suara, melainkan sunyi yang menekan, seperti ada jarak aneh antara manusia dan tempat itu. Beberapa kali Salimah mencuri pandang ke sekeliling. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Tapi setiap kali ia menoleh, yang ia lihat hanyalah dinding kosong atau tumpukan karung tepung. Saat waktu istirahat tiba, Salimah duduk bersama dua pekerja perempuan yang tampak lebih ramah, Lilis dan Sumarni. Mereka makan sambil berbincang ringan tentang pekerjaan dan harga bahan pokok. Salimah memberanikan diri bertanya, "Bu, kalau malam, pabrik ini masih jalan?" tanyanya pelan. Lilis tiba-tiba terdiam. Sumarni menghentikan kunyahannya. Wajah mereka berubah tegang, seolah pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya dibicarakan. "Ngapain nanya begitu?" jawab Lilis cepat, suaranya diturunkan. Salimah merasa bersalah. "Maaf, cuma penasaran." Sumarni menelan ludah. "Pokoknya, kalau malam, jangan ke sini. Ikuti jam kerja saja." Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Percakapan pun beralih ke topik lain. Namun suasana terasa kaku. Salimah menyadari, ada ketakutan yang sengaja disembunyikan di balik wajah-wajah para pekerja lama. Sepanjang sisa hari itu, firasat tidak enak semakin kuat. Beberapa kali Salimah merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya, seperti hembusan napas dari belakang. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika adzan asyar berkumandang dari kejauhan, Salimah merasa lega, seolah waktu bergerak terlalu lambat di tempat itu. Sore hari, sebelum pulang, Salimah melihat Budariah berdiri di balkon lantai 2 bangunan utama pabrik.
Wanita itu tersenyum ke arah para pekerja, tangannya melambai pelan. Senyum itu terlihat hangat, namun entah mengapa Salimah merasakan getaran aneh di dadanya, sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Dalam perjalanan pulang, langkah Salimah terasa lebih berat. Pabrik kerupuk itu memberinya pekerjaan, tapi juga meninggalkan rasa dingin yang melekat hingga ke tulang. Malamnya, saat ia berbaring di atas tikar pandan, Salimah menatap langit-langit rumah bambunya yang gelap dan berbisik dalam hati. Ya Allah, kalau tempat itu membawa keburukan, berilah aku tanda. Ia tidak tahu, tanda-tanda itu sebenarnya sudah mulai bermunculan, pelan, halus, dan siap berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Hari-hari Salimah di pabrik kerupuk perlahan membentuk pola yang tetap. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah tiba di halaman pabrik bersama beberapa karyawan lain. Salah satu tugas rutinnya adalah ikut belanja ke pasar untuk membeli bahan-bahan pembuatan kerupuk, tepung, bawang, udang kering, dan rempah-rempah lain. Ia biasanya pergi bersama Lilis dan Sumarni, naik motor tua yang suaranya meraung sepanjang jalan. Pasar pagi selalu ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma ikan segar bercampur bau tanah basah, dan suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Awalnya, Salimah menikmati rutinitas itu. Ia merasa kembali menjadi bagian dari kehidupan normal, seperti sebelum suaminya meninggal. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada perasaan ganjil. Semuanya terasa biasa saja. Namun, pada hari keempat, Salimah mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Di tengah keramaian pasar, ia tiba-tiba merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengikutinya. Bukan tatapan manusia biasa, melainkan rasa diteguri, seperti bayangan yang menempel di punggungnya. Ia menoleh ke belakang, menyapu pandangan ke arah pedagang dan pembeli. Tidak ada siapa-siapa yang memperhatikannya secara khusus. "Kenapa, Lim?" tanya Lilis saat melihat Salimah berhenti melangkah. "Enggak apa-apa," jawab Salimah cepat, memaksakan senyum. Ia mengira itu hanya perasaannya saja. Mungkin karena kelelahan. Mungkin karena pikirannya belum benar-benar tenang sejak mulai bekerja di pabrik itu. Ia mencoba mengabaikannya. Namun perasaan itu tidak hilang. Setiap hari, di pasar atau di pabrik, rasa diawasi itu semakin jelas. Saat menimbang tepung, ia merasa seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya. Saat berjalan di lorong pabrik, bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Bahkan ketika ia duduk makan siang bersama rekan-rekannya, ia merasa seperti bukan hanya manusia yang berada di ruangan itu. Suatu siang, ketika Salimah sedang membersihkan meja adonan sendirian, ia mendengar suara yang sangat pelan. Awalnya ia mengira itu suara mesin atau angin yang menyelinap masuk dari celah dinding. Namun suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Li, Mah." Langkah Salimah terhenti. Tangannya gemetar. Suara itu seperti bisikan, namun bukan suara orang yang ia kenal. Nada suaranya serak, seolah keluar dari tenggorokan yang kering dan tua. Salimah menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Ruangan itu kosong. "Siapa?" tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin yang berdengung pelan. Jantungnya berdetak keras. Ia segera membaca istighfar dalam hati dan melanjutkan pekerjaannya, meski keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Sejak hari itu, bisikan-bisikan itu semakin sering muncul. Kadang di sudut ruangan, kadang di belakang telinganya. Selalu memanggil namanya, dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang terdengar seperti suara perempuan tua, ada pula yang seperti anak kecil. Setiap kali ia menoleh, tak pernah ada siapapun. Salimah tidak berani menceritakan hal itu pada siapapun. Ia takut dianggap mengada-ada. Ia hanya memperkuat ibadahnya, membaca doa perlindungan setiap pagi sebelum berangkat kerja dan setiap sore sebelum pulang. Namun ketenangan yang ia cari seolah semakin menjauh. Malam-malam Salimah pun berubah menjadi medan siksaan lain. Ia sering terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Mimpi-mimpinya dipenuhi tanah kuburan. Ia melihat dirinya berdiri di tengah pemakaman yang sunyi, dikelilingi nisan-nisan tanpa nama. Tanah di bawah kakinya basah dan lengket, seperti baru saja digali. Dalam salah satu mimpi, Salimah melihat sebuah lubang besar terbuka di hadapannya. Dari dalam lubang itu,
Tangan-tangan hitam menjulur ke atas, seolah meminta tolong, atau justru ingin menariknya masuk. Ia berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ketika ia terbangun, dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat menekan dari dalam. Pagi harinya, wajah Salimah tampak pucat. Lilis sempat menegurnya. "Kamu kelihatan capek, Lim. Sakit." Salimah menggeleng. "Cuma kurang tidur." Ia tidak menceritakan mimpi-mimpi itu. Ia takut jika mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan peringatan. Pada suatu sore, saat ia berjalan pulang melewati jalan setapak menuju rumah bambunya, Salimah kembali merasakan tatapan itu. Kali ini lebih kuat. Ia berhenti dan menoleh ke arah kebun pisang di samping jalan. Daun-daunnya bergerak pelan, padahal angin nyaris tidak ada. Di sela-sela batang pisang yang gelap, Salimah seperti melihat bayangan berdiri diam, tinggi dan hitam. Ia memejamkan mata, membaca doa dengan suara bergetar. Ketika ia membuka mata kembali, bayangan itu sudah menghilang. Salimah mempercepat langkahnya. Malam itu, ia sholat lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak tahu apa yang sedang mengintainya, tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Yang ia tahu, rutinitas yang awalnya terasa aman kini mulai retak, memperlihatkan celah menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan tanpa ia sadari, sesuatu memang telah memilihnya, mengamatinya setiap hari, menunggu saat yang tepat untuk mendekat lebih jauh. Pagi itu langit tampak pucat, seolah matahari enggan bersinar penuh. Salimah berdiri di halaman pabrik dengan perasaan yang sejak bangun tidur sudah tidak enak. Dadanya terasa berat, napasnya pendek-pendek, namun ia memaksa diri tetap bekerja. Bu Lastri menghampirinya sambil membawa catatan kecil. "Limah, hari ini ikut kirim barang, ya?" "Sama Mas Wira," katanya singkat. Salimah sempat terdiam. Ia belum pernah ikut mengantar kerupuk keluar pabrik. Biasanya tugas itu dilakukan oleh pekerja lama. Namun ia tidak berani menolak. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengambil keranjang berisi kerupuk mentah yang sudah dikemas rapi. Mobil box tua itu kembali mengeluarkan suara kasar saat mesin dinyalakan. Bak belakangnya terbuka, dipenuhi karung-karung kerupuk yang ditumpuk tinggi. Salimah naik ke belakang dengan hati-hati, duduk di antara muatan sambil memeluk keranjang agar tidak terguncang. Wira tidak banyak bicara, hanya fokus menyetir. Perjalanan pertama berjalan biasa. Jalan desa yang berlubang membuat mobil berguncang, namun Salimah masih bisa menahannya. Angin pagi menerpa wajahnya, membawa bau tanah dan dedaunan. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa pelan di dalam hati. Saat mobil berhenti di rumah pelanggan pertama, Wira turun lebih dulu. "Limah, turunin 2 karung," katanya tanpa menoleh. Salimah berdiri, memegang sisi bak mobil. Entah bagaimana, saat kakinya hendak menjejak tanah, tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, lalu kosong. Seolah ada tangan tak terlihat yang mendorong punggungnya dengan keras. Dalam sekejap, tubuhnya terlempar ke bawah. Namun kejatuhan itu aneh. Salimah jatuh dengan posisi miring, berguling pelan di tanah, tanpa rasa sakit yang seharusnya ia rasakan. Tidak ada benturan keras. Tidak ada tulang yang terasa ngilu. Ia hanya terduduk, terengah-engah, menatap tangannya sendiri yang masih utuh. "Limah!" teriak Wira kaget, berlari menghampirinya. "Kamu kenapa?" Salimah menggeleng, masih bingung. "Saya jatuh." "Lah kok bisa? Tadi kamu sudah pegang baknya." Salimah tidak bisa menjawab. Ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang tersandung. Tidak ada yang terpeleset. Namun perasaan aneh menjalar di tulang punggungnya. Perasaan bahwa jatuh itu bukan kecelakaan biasa. Setelah memastikan Salimah tidak luka, mereka melanjutkan perjalanan. Wira sempat menawarkan agar Salimah istirahat saja, tapi ia menolak. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang menahan langkahnya. Tujuan kedua berada di pinggir jalan raya kecil yang cukup ramai. Mobil box berhenti di bahu jalan. Suara kendaraan lalu lalang terdengar jelas. Salimah turun dari bak mobil dengan lebih waspada. Ia melangkah pelan, memeluk 1 karung kerupuk di dada. Baru beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya terdorong ke depan dengan kuat.
Karung di tangannya terlepas. Pandangannya berputar. Di hadapannya, sebuah mobil melaju kencang, klaksonnya meraung panjang. Orang-orang berteriak. Waktu terasa melambat. Salimah melihat moncong mobil itu semakin dekat, terlalu dekat. Dalam kepanikan, ia membaca doa sekuat yang ia bisa. Seketika, tubuhnya terasa ditarik ke belakang. Ia jatuh terduduk di pinggir jalan, sementara mobil itu melintas tepat di tempat ia berdiri 1 detik sebelumnya. Jantungnya hampir meledak. Tangannya gemetar hebat. Wira berlari menghampirinya dengan wajah pucat. "Kamu hampir mati, Limah," suaranya bergetar. Salimah tidak menjawab. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak melihat siapapun yang mendorongnya. Namun ia yakin, 2 kejadian itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang mencoba mencelakainya. Sesuatu yang tak kasat mata. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi. Salimah duduk terdiam di bak mobil, memeluk lutut, membaca doa berulang-ulang. Setiap getaran mobil membuatnya tersentak. Ia tidak lagi melihat jalan, tidak lagi merasakan angin. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang terus berputar. Siapa yang menginginkan kematianku? Sesampainya di pabrik, Salimah langsung menuju musola kecil di sudut halaman. Ia berwudu dengan tangan yang masih gemetar, lalu sholat dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, ia benar-benar merasa nyawanya berada di ujung batas. Sejak hari itu, Salimah tidak pernah lagi berangkat kerja tanpa membaca doa perlindungan. Ia membacanya sebelum melangkah keluar rumah, sebelum memasuki pabrik, bahkan sebelum menyentuh mesin atau mengangkat barang. Setiap malam, ia mengulang ayat-ayat yang diajarkan almarhum gurunya dulu, ayat-ayat yang dulu ia anggap hanya sebagai penguat hati. Kini, doa-doa itu menjadi satu-satunya tameng yang ia miliki. Salimah sadar, jika sesuatu telah berani 2 kali mencoba merenggut nyawanya, maka percobaan berikutnya mungkin tidak akan memberinya kesempatan untuk selamat. Dan perasaan itu, keyakinan bahwa ajal sedang mengintainya, mulai menggerogoti ketenangannya hari demi hari. Tanpa ia sadari, bahaya yang mengincarnya semakin dekat. Tidak lagi sekadar bisikan atau dorongan halus, melainkan niat yang semakin jelas, menghabisinya secepat mungkin. Hari itu Salimah kembali ikut mengantar kerupuk, meski bayangan kejadian hampir mati beberapa hari lalu masih melekat kuat di benaknya. Ia berusaha menenangkan diri dengan memperbanyak doa sepanjang perjalanan. Mobil box melaju perlahan menyusuri jalanan desa yang mulai ramai oleh aktivitas siang. Matahari sudah cukup tinggi, namun entah mengapa udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tujuan pengantaran kali ini adalah sebuah warung besar di pinggir kecamatan. Saat Salimah turun dari mobil, langkahnya masih hati-hati, seolah tanah di bawah kakinya bisa kembali mengkhianatinya kapan saja. Ia mengangkat keranjang kerupuk dengan kedua tangan, lalu berjalan ke arah bangunan semi-permanen yang atapnya terbuat dari seng tua. Di depan warung itulah ia bertemu Rashid. Pria itu berdiri sambil merokok, mengenakan kemeja lengan panjang yang warnanya sudah sedikit pudar. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi posturnya tegap. Wajahnya menyimpan kesan keras, namun sorot matanya justru teduh, seperti orang yang telah lama berdamai dengan kesedihan. Saat melihat Salimah hampir kehilangan keseimbangan karena keranjang yang berat, Rashid spontan melangkah mendekat. "Biar saya bantu," katanya sambil mengambil keranjang itu dari tangan Salimah. Salimah terkejut, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih." Suara pria itu tenang, tidak tergesa, tidak berlebihan. Mereka berjalan berdampingan masuk ke dalam warung. Entah mengapa, Salimah merasa langkahnya lebih ringan saat berada di dekat orang asing itu. Tidak ada rasa diawasi. Tidak ada bisikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, kepalanya terasa lebih jernih. Rashid memperkenalkan diri sebagai pemilik warung sekaligus pengecer kerupuk dari pabrik Budariah. Ia tersenyum kecil saat tahu Salimah karyawan baru. "Pantas saja saya belum pernah lihat sebelumnya," katanya. "Biasanya yang antar wajahnya itu-itu saja." Salimah tersenyum tipis. Percakapan mereka awalnya ringan, sebatas pekerjaan dan harga barang. Namun entah bagaimana, obrolan itu mengalir ke hal-hal yang lebih pribadi. Rashid bercerita bahwa ia telah menduda selama 3 tahun. Istrinya meninggal karena sakit yang datang tiba-tiba. Sejak itu,
Hidupnya diisi dengan bekerja dan mengurus anak yang kini tinggal bersama mertuanya di kota. Salimah mendengarkan dengan saksama. Tanpa sadar, ia pun mulai membuka kisah hidupnya sendiri, tentang suami yang meninggal mendadak, tentang rumah bambu di ujung desa, tentang hidup yang ia jalani seorang diri. Kata-kata itu mengalir begitu saja, tanpa rasa berat seperti biasanya. Aneh, kata Rashid tiba-tiba sambil menatap Salimah lebih dalam. Baru kenal, tapi rasanya seperti sudah lama. Salimah terdiam. Ia juga merasakan hal yang sama, namun memilih tidak menjawabnya. Ia hanya menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memanas. Ada sesuatu dari kamu, lanjut Rashid pelan. Aura kamu beda, tenang, tapi seperti menyimpan luka yang dalam. Ucapan itu membuat Salimah merinding. Tidak banyak orang yang bisa merasakan sisi dirinya yang itu. Ia mengira selama ini ia pandai menyembunyikannya. Namun dari mulut pria yang baru ia kenal, kalimat itu terdengar begitu tepat, seolah Rashid bisa melihat lebih jauh dari sekadar rupa. Sebelum berpisah, Rashid sempat menawarkan agar Salimah mampir jika suatu hari lewat lagi. Tidak ada janji, tidak ada paksaan. Hanya senyum dan tatapan hangat yang tertinggal. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Salimah dipenuhi bayangan Rashid. Ia merasa bersalah pada dirinya sendiri, karena kembali membuka ruang di hatinya. Ia telah lama berjanji untuk tidak berharap apa-apa, tidak menggantungkan hidup pada siapapun. Namun pertemuan itu terasa berbeda. Terlalu hangat untuk diabaikan. Beberapa hari berikutnya, mereka kembali bertemu di tempat yang sama. Obrolan semakin akrab. Mereka mulai saling menunggu tanpa mengatakannya. Rashid sering menyuguhkan teh hangat, sementara Salimah membawa senyum kecil yang perlahan tumbuh lebih tulus. Di dekat Rashid, Salimah merasa aman, perasaan yang hampir ia lupakan. Namun, di balik kehangatan itu, sesuatu mulai bergerak dalam diam. Suatu kali, saat Salimah tertawa kecil mendengar cerita Rashid, tiba-tiba angin dingin berembus masuk ke dalam warung. Lampu gantung bergoyang pelan meski pintu tertutup. Rashid berhenti bicara sejenak. "Kamu merasakan itu?" tanyanya. Salimah mengangguk pelan. "Seperti lewat saja." Rashid menatap sekeliling, lalu kembali tersenyum seolah ingin menenangkan suasana. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang tidak ia ungkapkan. Malam itu, Salimah bermimpi lagi. Kali ini bukan kuburan, melainkan dirinya yang berdiri di antara dua bayangan, satu hitam pekat, satu lagi samar bercahaya. Di kejauhan, ia melihat sosok Rashid memanggilnya, tapi setiap kali ia melangkah mendekat, tanah di bawah kakinya retak. Salimah terbangun dengan dada sesak. Ia duduk lama di atas tikar, memeluk lutut, mencoba memahami perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya. Ia bahagia, namun juga takut. Ia merasa hidup kembali, namun sekaligus merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Tanpa ia sadari, kedekatannya dengan Rashid tidak hanya menarik harapan baru dalam hidupnya, tetapi juga menarik perhatian sesuatu yang sejak awal mengincarnya. Sesuatu yang tidak menyukai cahaya, dan tidak akan membiarkan Salimah menemukan kebahagiaan dengan mudah. Bahaya itu belum menampakkan diri secara terang-terangan. Namun ia ada di sana, mengawasi, menunggu, dan bersiap menyerang dari arah yang tidak pernah mereka duga. Pagi itu pabrik kerupuk terasa lebih dingin dari biasanya. Salimah datang dengan langkah pelan, membawa sisa kegelisahan dari mimpi buruk semalam yang masih membekas di dadanya. Udara di dalam pabrik lembab, bau adonan yang biasanya akrab kini terasa menusuk hidung. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum mulai bekerja. Sejak kejadian hampir mati beberapa hari lalu, Salimah selalu berusaha lebih waspada, meski ia sendiri tidak tahu apa yang harus diwaspadai. Mesin pengadon berdiri di sudut ruangan, besar dan berat, besinya mulai kusam dimakan usia. Biasanya mesin itu hanya dinyalakan saat semua pekerja sudah siap dan mandor memberi aba-aba. Pagi itu belum ada yang menyalakannya. Beberapa pekerja masih sibuk menyiapkan bahan, sebagian lainnya berbincang pelan sambil menimbang tepung. Salimah sedang membersihkan meja adonan ketika tiba-tiba terdengar suara dengungan rendah. Awalnya ia mengira itu hanya suara listrik atau mesin lain yang dinyalakan lebih dulu. Namun suara itu semakin keras, semakin jelas, hingga lantai di bawah kakinya terasa bergetar halus. Mesin pengadon itu hidup.
Balok pengaduk di dalamnya berputar perlahan, lalu semakin cepat. Suaranya menggema di ruangan, mengalahkan percakapan para pekerja. Beberapa orang menoleh dengan wajah heran. Siapa yang nyalain? Terdengar suara seseorang. Tidak ada yang menjawab. Saklar utama masih dalam posisi mati. Kabel-kabelnya terpasang seperti biasa, tidak ada yang disentuh. Mesin itu seolah bergerak atas kehendaknya sendiri. Jantung Salimah berdegup kencang. Ingatannya langsung kembali pada bisikan-bisikan yang sering memanggil namanya, pada rasa diawasi yang tak pernah benar-benar pergi. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Dimatiin dulu, teriak Bulastri dari kejauhan. Tanpa berpikir panjang, Salimah melangkah mendekat. Ia tidak tahu mengapa kakinya bergerak lebih dulu sebelum pikirannya sempat melarang. Mungkin karena ia yang paling dekat. Mungkin karena ada dorongan aneh yang membuatnya merasa ia harus melakukannya. Ia meraih tuas darurat di sisi mesin. Tangannya gemetar, namun ia menariknya sekuat tenaga. Tidak terjadi apa-apa. Mesin itu justru berputar semakin cepat. Suaranya berubah kasar, seperti geraman rendah yang berasal dari perut besi. Berhenti, berhenti, gumam Salimah panik. Ia mencoba menjangkau bagian lain dari mesin, mencari saklar utama. Saat itulah musibah terjadi. Ujung bajunya tersangkut di tonjolan besi yang berputar. Dalam hitungan detik, kain itu tertarik masuk. Salimah berteriak. Tubuhnya tersentak ke depan. Tangannya refleks mencengkeram tepi mesin. Kain bajunya sobek dengan suara keras. Kulit lengannya terseret besi kasar, meninggalkan goresan panjang yang langsung mengeluarkan darah. Rasa perih menyambar, membuat kepalanya pening. Ia berusaha melepaskan diri, namun tarikan mesin terasa kuat, seperti ada sesuatu di dalamnya yang tidak ingin melepaskannya. Teriakan para pekerja terdengar samar di telinganya. Dunia seolah mengecil, hanya tersisa suara mesin dan detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. Dalam kepanikan itu, Salimah merasa sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya, seperti tangan tak kasat mata yang mendorongnya lebih dekat ke mesin. Di ambang kesadarannya, Salimah teringat satu hal, doa. Dengan sisa tenaga dan suara yang bergetar, ia melafalkan doa yang selalu ia amalkan sejak lama, doa yang diajarkan almarhum gurunya sebagai perlindungan terakhir. Kata-kata itu keluar terbata-bata, bercampur air mata dan darah. Saat doa itu terucap, sesuatu berubah. Suara mesin yang mengaum tiba-tiba terdengar jauh, seperti berasal dari dasar sumur. Pandangan Salimah mengabur sejenak, lalu terbuka dengan cara yang berbeda. Ruangan yang sama kini tampak asing. Dinding pabrik terlihat lebih gelap, bayangannya memanjang tidak wajar. Udara dipenuhi asap tipis keabu-abuan yang bergerak perlahan. Salimah melihat mereka. Di sudut ruangan, di atas mesin, di balik karung-karung tepung, berdiri dan merayap sosok-sosok yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Ada yang tinggi kurus dengan wajah samar, ada yang membungkuk dengan mata kosong, ada pula yang hanya berupa bayangan hitam tanpa bentuk jelas. Mereka semua menatapnya. Bisikan-bisikan itu kini terdengar jelas, tidak lagi samar. Mereka memanggil namanya bersamaan, suaranya bertumpuk, memenuhi ruangan. Salimah. Dengan satu hentakan terakhir, Salimah menarik tubuhnya menjauh. Bajunya robek sepenuhnya, namun ia berhasil melepaskan diri. Mesin itu tiba-tiba berhenti, seolah kehabisan tenaga. Balok pengaduknya melambat, lalu diam total. Salimah terjatuh ke lantai, napasnya terengah-engah. Para pekerja segera mengerubunginya. Namun saat mereka menyentuhnya, Salimah menatap wajah-wajah mereka dengan tatapan berbeda. Ia masih melihat bayangan-bayangan itu berdiri di antara manusia, menempel, berbisik, tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bulastri membalut luka di tangan Salimah sambil mengomel panjang, namun suara itu terdengar jauh. Salimah hanya bisa menatap lurus ke depan. Dunia yang ia kenal baru saja runtuh, digantikan oleh kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Ia tahu sekarang, semua kejadian aneh sebelumnya bukan kebetulan. Pabrik ini bukan sekadar tempat kerja. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang lapar. Dan sesuatu itu kini tahu, Salimah bisa melihat mereka. Saat sore tiba dan Salimah berjalan pulang dengan tangan terbalut kain,
ia menyadari satu hal yang membuat langkahnya semakin berat. Sejak doa itu terucap dan penglihatannya berubah, ia tidak lagi bisa menutup mata batinnya. Apa yang telah terbuka, tidak akan mudah ditutup kembali. Dan ia merasakan, bahaya yang selama ini mengintainya kini tidak lagi bersembunyi. Ia telah menampakkan wajahnya, dan itu baru permulaan dari teror yang jauh lebih besar. Sejak kejadian mesin pengadon yang hidup sendiri, dunia Salimah tidak pernah kembali seperti semula. Pagi itu ia melangkah masuk ke pabrik dengan perasaan berat, seolah kakinya tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara masih berbau adonan, namun ada lapisan lain yang kini ia rasakan, bau anyir yang samar, seperti tanah basah bercampur darah lama. Ia tahu, bau itu tidak benar-benar ada. Bau itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang matanya telah terbuka. Begitu melewati pintu utama, Salimah langsung melihat mereka. Bayangan hitam berdiri menempel di dinding, tinggi dan kurus. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Wajahnya tak jelas, hanya lubang gelap tempat mata seharusnya berada. Di sudut ruangan lain, sosok pucat duduk berjongkok di atas karung tepung. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya diam namun mata itu menatap lurus ke arah Salimah. Di dekat mesin pengadon, sesuatu merangkak pelan di lantai. Tubuhnya kecil namun gerakannya patah-patah, seperti tulang-tulangnya tidak tersusun dengan benar. Salimah menahan napas. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin lari, namun kakinya terasa kaku. Di antara para pekerja yang lalu lalang, hanya ia yang bisa melihat makhluk-makhluk itu. Yang lain tertawa, berbincang, bekerja seperti biasa, tidak menyadari bahwa mereka berbagi ruang dengan sesuatu yang bukan manusia. Makhluk-makhluk itu tidak menyerang. Mereka hanya memperhatikan. Beberapa berbisik pelan. Suara mereka seperti angin yang menyusup di celah telinga. Dia bisa melihat kita. Yang ini berbeda. Salimah menunduk, membaca istighfar dalam hati tanpa henti. Setiap langkah terasa seperti menapaki tanah rapuh. Ia sadar, apa yang terjadi padanya bukan kebetulan. Doa yang ia ucapkan kemarin telah membuka sesuatu yang selama ini tertidur. Saat istirahat siang, Salimah duduk sendirian di musola kecil pabrik. Dari celah pintu, ia masih bisa melihat bayangan-bayangan hitam bergerak perlahan di halaman. Di saat sunyi itu, ingatannya melayang pada almarhum gurunya, seorang lelaki tua yang dulu mengajarinya doa dan wirid bukan untuk kesaktian, melainkan perlindungan. "Kamu ini sensitif, Limah," kata sang guru kala itu. "Kalau suatu hari kamu terdesak dan membaca doa itu dengan hati yang benar-benar terancam, mata batinmu bisa terbuka." Salimah dulu hanya mengangguk, tidak benar-benar mengerti. Ia tidak pernah meminta kemampuan apapun. Ia hanya ingin hidup tenang. Namun kini, kata-kata itu terngiang jelas di kepalanya, seperti peringatan yang datang terlambat. Sore harinya, sebelum pulang, Salimah melihat sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Dari lantai 2 bangunan utama pabrik, Bu Dariah berdiri di balik jendela, menatap ke bawah. Senyum wanita itu masih sama, ramah, lembut, penuh keibuan. Namun di belakang tubuhnya, Salimah melihat bayangan besar menjulang, menempel erat di punggung Bu Dariah seperti parasit raksasa. Bayangan itu berdenyut pelan, seolah bernapas. Salimah terhuyung. Tangannya berpegangan pada tiang. Ia baru menyadari satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Bukan hanya pabrik ini yang menjadi sarang makhluk gaib. Rumah Bu Dariah juga demikian. Dan lebih dari itu, Bu Dariah tidak sekadar menjadi korban. Ia adalah bagian dari semuanya. Malam itu, Salimah pulang dengan langkah gontai. Di jalan setapak menuju rumahnya, ia kembali melihat bayangan mengikuti dari kejauhan. Namun kini ia tidak lagi terkejut. Ia tahu mereka tidak bisa sembarangan menyentuhnya, setidaknya belum. Mereka menunggu. Sama seperti sesuatu yang lebih besar, yang keberadaannya ia rasakan tapi belum ia lihat sepenuhnya. Di dalam rumah bambunya, Salimah duduk bersila di atas tikar, memejamkan mata. Ia membaca doa perlindungan dengan suara lirih. Di tengah bacaan itu, ia kembali teringat pesan terakhir gurunya. Ilmu yang paling berbahaya bukan yang membuatmu kebal, tapi yang membuatmu terlihat. Kalau suatu hari kamu harus memakai ilmu terakhir, pastikan itu untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk kesombongan. Salimah membuka mata.
Tangannya gemetar. Ia tahu maksud pesan itu sekarang. Apa yang ia lihat hari ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah peringatan. Sesuatu yang lebih kejam sedang mempersiapkan diri. Makhluk-makhluk kecil ini hanyalah penjaga, pengintai, atau mungkin penggoda. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, Salimah benar-benar merasa takut. Bukan takut mati, melainkan takut mati tanpa sempat melawan. Ia sadar, hidupnya kini berada di ujung pisau. Jika ia lengah, jika ia ragu, ia akan menjadi korban berikutnya. Di luar rumah, angin berembus pelan. Di balik kegelapan, sesuatu bergerak. Dan Salimah tahu, dengan mata batin yang telah terbuka, ia tidak lagi bisa berpura-pura hidup normal. Jalan yang ia tapaki sekarang adalah jalan bertahan hidup, dan setiap langkah salah bisa menjadi langkah terakhirnya. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas desa Kedungwungu tampak kelabu. Bulan tertutup awan tebal yang bergerak perlahan seperti diseret sesuatu yang tak kasat mata. Salimah duduk bersila di dalam rumah bambunya. Lampu minyak menyala redup di sudut ruangan. Sejak sore, dadanya terasa tidak tenang, seperti ada tangan besar yang menekan dari dalam. Setiap helaan napas terasa berat, seolah udara di sekitarnya mengental. Ia baru saja selesai sholat Isya ketika angin dingin menerobos masuk melalui celah-celah dinding bambu. Lampu minyak bergetar hebat, nyalanya membesar lalu mengecil kembali. Salimah memejamkan mata, membaca doa perlindungan dengan suara lirih. Namun kali ini, doa itu tidak membawa ketenangan seperti biasanya. Justru ada perasaan lain yang muncul, perasaan bahwa sesuatu telah datang. Langkah kaki terdengar di luar rumah. Bukan langkah manusia. Suaranya berat, dalam, dan teratur, membuat tanah di bawah rumah bambu bergetar pelan. Setiap langkah seolah disertai dengusan napas panas yang menyebar ke udara. Salimah membuka mata perlahan. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia yakin suara itu bisa terdengar sampai keluar. Bayangan besar menutupi celah pintu. Bayangan itu bergerak perlahan, menyesuaikan diri dengan bentuk rumah yang sempit. Udara di dalam ruangan berubah dingin, menusuk tulang. Aroma anyir bercampur bau tanah kuburan memenuhi hidung Salimah, membuat perutnya mual. Pintu bambu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Di ambang pintu berdiri sosok yang membuat darah Salimah serasa membeku. Seekor babi hitam raksasa, tubuhnya sebesar kerbau, bulunya kasar dan basah seperti baru keluar dari lumpur. Matanya merah menyala, menatap Salimah tanpa berkedip, penuh kebencian dan lapar. Dari moncongnya keluar uap panas, sementara taringnya yang panjang berkilat terkena cahaya lampu minyak. Di atas kepalanya, dua tanduk hitam melengkung ke atas, retak-retak seperti tulang tua yang dipaksa tumbuh. Setiap tarikan napas makhluk itu membuat lantai rumah bergetar. Aura kematian menyelimuti ruangan, begitu pekat hingga Salimah merasa dadanya sesak. Ini bukan sekadar makhluk gaib biasa. Ini adalah sesuatu yang telah lama hidup dari darah dan nyawa manusia. Makhluk itu melangkah masuk. Rumah bambu yang sempit seolah mengembang, memberi ruang bagi tubuh besarnya. Salimah merasakan lututnya melemah, namun ia memaksa diri tetap duduk. Ia tahu, jika ia menunjukkan rasa takut, makhluk itu akan semakin berkuasa. Akhirnya aku melihatmu. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, berat dan parau, seperti berasal dari perut bumi, yang seharusnya menjadi milikku. Salimah menelan ludah. Tangannya gemetar, namun ia menggenggam kain sarungnya erat-erat. Aku tidak mengganggumu, ucapnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh dengusan makhluk itu. Makhluk itu tertawa. Suaranya membuat lampu minyak padam seketika, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya merah dari matanya. Bukan kamu yang datang padaku, katanya. Kamu yang dipilih. Salimah merasakan dingin menjalar dari kaki hingga ke kepala. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kesadarannya. Tiba-tiba, bayangan Budariah muncul di benaknya. Senyum ramah, tatapan lembut, dan bayangan besar yang menempel di punggungnya. Kau seharusnya mati di mesin itu, lanjut makhluk tersebut. Atau di jalan. Tapi kau bertahan. Maka aku datang sendiri. Salimah menutup mata sejenak. Ia tahu sekarang. Ia bukan sekadar target gangguan.
Ia adalah tumbal yang gagal diambil. Dan makhluk ini datang untuk menyelesaikan tugasnya. Bu Daria sudah lama berjanji. Suara itu kembali bergema. 1 nyawa untuk kelimpahan. Dan kau adalah pengganti. Kata tumbal itu menghantam hati Salimah dengan keras. Namun di balik ketakutan yang meluap, muncul sesuatu yang lain, ketenangan yang aneh. Ia teringat wajah almarhum gurunya, teringat pesan tentang ilmu terakhir, tentang doa yang hanya boleh digunakan saat nyawa benar-benar terancam. Perlahan, Salimah membuka mata. Ia menatap makhluk itu tanpa berkedip. Nyawaku milik Allah, katanya, kali ini lebih tegas. Bukan milikmu. Makhluk itu mendengus marah. Langkahnya maju 1 tapak. Tanduknya hampir menyentuh langit-langit rumah. Aura gelapnya menekan, membuat Salimah hampir muntah. Namun ia tidak bergerak. Tangannya mulai membentuk gerakan yang sangat ia kenal. Gerakan yang selama ini hanya ia simpan di dalam ingatan. Aku akan mencabikmu, desis makhluk itu. Seperti yang lain. Salimah menarik napas dalam-dalam. Di saat itu, ia tahu tidak ada lagi jalan mundur. Jika malam ini ia jatuh, tubuhnya akan menjadi bagian dari perjanjian kotor yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ia bersiap menghadapi maut, bukan dengan jeritan, melainkan dengan keyakinan. Di dalam kegelapan rumah bambu itu, antara manusia dan iblis, takdir sedang menunggu untuk ditentukan. Dan Salimah tahu, jika ia harus mati, ia tidak akan mati sebagai korban yang pasrah. Pagi belum benar-benar lahir ketika Salimah berdiri di depan gerbang pabrik kerupuk. Kabut masih menggantung rendah, menempel di tanah seperti kain kafan tipis. Bangunan itu tampak berbeda dari biasanya, lebih gelap, lebih berat, seolah menunggu sesuatu. Setelah malam yang hampir merenggut nyawanya, Salimah tahu satu hal dengan pasti, pertarungan belum selesai. Makhluk itu tidak akan membiarkannya hidup selama ia masih berdiri. Langkahnya masuk ke halaman pabrik terasa berat, namun tekadnya lebih berat lagi. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup udara dingin dari liang kubur. Begitu kakinya melewati pintu utama, hawa panas bercampur bau anyir langsung menyergap. Lampu-lampu pabrik berkedip tanpa pola. Mesin-mesin berdiri diam, namun Salimah bisa merasakan getaran halus dari dalam besinya, seperti jantung yang sedang menunggu perintah untuk berdetak. Makhluk itu sudah ada di sana. Bayangan babi hitam bertanduk menjelma di tengah ruangan, lebih besar dari malam sebelumnya. Tubuhnya seolah menyatu dengan dinding dan lantai. Tanduknya mencakar langit-langit pabrik. Matanya merah menyala, penuh amarah dan kebencian. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Karung-karung tepung berguling pelan seolah tersentak oleh napasnya. Kau datang sendiri, suara itu menggema. Kali ini bukan hanya di kepala Salimah, tapi memenuhi seluruh ruangan. Berani atau bodoh? Salimah berdiri tegak. Tubuhnya masih lemah. Tangannya masih terasa perih, namun matanya jernih. Ia melangkah ke tengah ruangan, tepat di antara mesin-mesin yang dulu hampir menelannya hidup-hidup. Ini tempatmu mengambil nyawa, ucapnya tenang. Maka disinilah aku akan mengakhiri semuanya. Makhluk itu tertawa. Suaranya membuat kaca jendela bergetar keras. Dari sudut-sudut pabrik, makhluk-makhluk kecil bermunculan, bayangan hitam, sosok pucat, dan makhluk merangkak yang pernah ia lihat sebelumnya. Mereka mengelilingi Salimah, berbisik, menjerit, tertawa mencemooh. Salimah menutup mata. Ia menjejakkan kedua kakinya ke lantai semen yang dingin. Dalam hatinya, ia memanggil nama gurunya, memohon izin dan restu. Ajian itu bukan mantra sembarangan. Ia adalah ilmu terakhir, ilmu pamungkas yang hanya boleh dikeluarkan saat nyawa benar-benar di ujung batas. Dengan suara lirih namun mantap, Salimah mulai melafalkan wirid ajian tapak maut. Kata-katanya mengalir pelan, namun setiap suku kata terasa berat, penuh daya. Udara di sekitarnya berubah. Lantai pabrik bergetar semakin keras, seolah merespons apa yang sedang ia bangkitkan. Makhluk pesugihan itu meraung. Ia merasakan ancaman yang nyata untuk pertama kalinya. Hentikan, teriaknya marah, melangkah maju hendak menerjang. Terlambat. Salimah menghentakkan kakinya ke lantai. Suara dentuman keras mengguncang pabrik. Retakan menjalar di lantai semen, menjulur seperti akar hitam yang hidup.
Dari jejak kaki Salimah, cahaya pucat muncul, menyebar cepat ke segala arah. Makhluk-makhluk kecil menjerit. Tubuh mereka terhisap ke dalam retakan tanah, hancur menjadi asap hitam. Babi hitam bertanduk itu mengamuk. Ia menyerang, tanduknya menghantam mesin pengadon hingga besinya penyok. Suara jeritannya memekakan telinga, bercampur dengan raungan mesin yang tiba-tiba hidup sendiri. Bangunan pabrik berguncang hebat, seolah akan runtuh. Salimah terdorong mundur, darah merembes dari sudut bibirnya. Tubuhnya hampir roboh, namun ia memaksa diri berdiri kembali. Dengan sisa tenaga, ia melangkah maju dan menghentakkan kakinya sekali lagi. Dengan izin yang maha kuasa, ucapnya terbata, kembalilah ke asalmu. Hentakan kedua lebih dahsyat. Cahaya dari tapak kakinya membentuk pola melingkar, menjerat tubuh makhluk pesugihan itu. Babi hitam tersebut meraung kesakitan. Tubuhnya retak seperti tanah kering. Tanduknya patah, matanya meredup. Ia mencoba melawan, namun setiap gerakan justru membuat tubuhnya semakin hancur. Jeritan terakhirnya menggema panjang, penuh kebencian dan keputusasaan, sebelum tubuhnya meledak menjadi asap hitam pekat yang berputar liar, lalu menghilang disedot ke dalam lantai pabrik yang perlahan kembali tenang. Keheningan jatuh tiba-tiba. Mesin-mesin mati bersamaan. Lampu berhenti berkedip. Retakan di lantai menghilang, menyisakan jejak samar seperti bekas luka lama. Salimah berdiri terpaku di tengah ruangan. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Kakinya melemah. Ia jatuh berlutut, lalu rebah di lantai dingin. Pandangannya berkunang-kunang. Setiap urat di tubuhnya terasa nyeri, seolah tenaganya terkuras habis. Namun di balik rasa sakit itu, ada kelegaan yang perlahan merambat, keheningan yang bukan lagi ancaman. Ia selamat. Dengan sisa kesadarannya, Salimah menatap langit-langit pabrik yang kini sunyi. Air mata mengalir di pelipisnya. Ia tahu, apa yang ia lakukan hari ini tidak akan pernah bisa diulang tanpa konsekuensi. Ajian tapak maut telah menguras hampir seluruh tenaganya, dan meninggalkan bekas yang tidak kasat mata. Namun satu hal pasti, rantai pesugihan itu telah terputus. Saat para pekerja mulai berdatangan dan menemukan Salimah tergeletak lemah di lantai, mereka hanya melihat seorang perempuan yang pingsan kelelahan. Tidak ada yang tahu bahwa di tempat itu, baru saja terjadi pertarungan antara hidup dan mati, dan Salimah keluar sebagai pemenang, meski nyaris kehilangan segalanya. Pagi itu pabrik kerupuk tidak lagi berisik seperti biasanya. Tidak ada suara mesin, tidak ada teriakan mandor, tidak ada aroma adonan yang biasa memenuhi udara. Yang tersisa hanyalah keheningan yang ganjil, seolah bangunan itu telah ditinggalkan oleh kehidupan itu sendiri. Salimah terbangun di sebuah balai desa dengan tubuh lemas dan kepala berat. Di sekelilingnya beberapa warga berdiri cemas, berbisik-bisik sambil sesekali melirik arahnya dengan tatapan campur aduk antara iba dan takut. Kabar tentang pingsannya Salimah di pabrik menyebar cepat. Namun yang lebih cepat lagi adalah perubahan sikap para pekerja lama. Mereka yang selama ini bungkam, kini mulai berani berbicara. Seorang perempuan tua bernama Saripah akhirnya membuka mulut. Suaranya gemetar saat menceritakan apa yang selama ini disimpan rapat-rapat. Pabrik itu, kata Saripah, sudah lama meminta bayaran. Dulu, setiap beberapa tahun sekali, selalu ada pekerja yang celaka. Ada yang tangannya putus terseret mesin, ada yang jatuh sakit lalu meninggal tanpa sebab jelas, ada pula yang menghilang begitu saja setelah bekerja malam lembur. Semua kejadian itu selalu ditutup rapi oleh Budariah dengan uang santunan dan cerita manis tentang takdir. Warga desa memilih diam karena pabrik itu menjadi sumber penghidupan banyak orang. Salimah mendengarkan dengan dada sesak. Setiap kata seperti kepingan puzzle yang kini tersusun jelas. Semua kejadian aneh yang dialaminya bukan kebetulan. Ia memang telah dipilih. Budariah bukan sekadar pengusaha baik hati. Ia melakukan pesugihan sejak bertahun-tahun lalu, sejak usahanya hampir bangkrut. Makhluk babi hitam bertanduk itu adalah penjaga kekayaan, penagih janji, dan pemakan nyawa. Setiap kali usahanya terancam, satu tumbal harus diberikan. Dan ketika Salimah datang, janda miskin, tanpa keluarga dekat, hidup sendiri, ia menjadi pilihan sempurna. Budariah bilang kamu kuat, ujar Saripah lirih. Katanya cocok. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari luka manapun.
Hari itu pabrik resmi berhenti beroperasi. Mesin-mesin disegel oleh aparat setelah ditemukan banyak kejanggalan, ruang bawah tanah tersembunyi, bekas sesajen, dan simbol-simbol aneh yang terukir di lantai. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan hitam keluar dari pabrik saat matahari tepat di atas kepala, melayang lalu menghilang ke arah hutan. Namun Budariah tidak pernah ditemukan. Rumah besarnya kosong. Pintu terbuka. Perabotan berserakan seolah ditinggal terburu-buru. Di kamar tidurnya ditemukan bau busuk yang menusuk, tapi tidak ada jasad. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya cermin besar yang retak, dengan noda hitam menyerupai bekas telapak kaki binatang. Sebagian warga percaya Budariah melarikan diri. Sebagian lain yakin ia telah diambil oleh sesuatu yang lebih dulu ia pelihara. Setiap versi cerita terdengar sama mengerikannya. Salimah memilih pergi dari desa itu beberapa hari kemudian. Tubuhnya masih lemah. Jiwanya masih digelayuti bayangan malam pertarungan. Rashid sempat menawarinya tinggal sementara, namun Salimah menolak dengan halus. Ia tahu, hidupnya telah berubah. Ia tidak bisa lagi tinggal di tempat yang tanahnya menyimpan terlalu banyak jeritan. Sebelum pergi, Salimah kembali menatap pabrik kerupuk itu dari kejauhan. Bangunannya berdiri bisu, seperti bangkai raksasa yang telah kehilangan ruh. Angin berdesir melewati dindingnya, membawa suara samar, entah jeritan, entah tawa. Ia berdoa dalam hati, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua nyawa yang pernah menjadi tumbal tanpa suara. Salimah selamat, namun tidak sepenuhnya bebas. Ilmu tapak maut telah menyelamatkannya, tapi juga mengikatnya pada kenyataan bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak kegelapan daripada yang bisa dilihat mata. Ia melangkah pergi dengan langkah pelan namun pasti, meninggalkan desa, meninggalkan pabrik, dan meninggalkan jejak teror yang akan terus dikenang oleh mereka yang pernah tinggal di sana. Dan sampai bertahun-tahun kemudian, warga masih bercerita, jika malam terlalu sunyi, dari bekas pabrik kerupuk itu kadang terdengar dengusan berat, disusul suara langkah besar yang berputar-putar, seolah mencari pengganti yang tak pernah datang lagi.